Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, pengantar dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sigedang. Acara yang keempat, diseminasi budaya positif oleh Ibu Alifah dan Ibu Triani. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan bacaan basmalah bisa memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Farah. Kepada Ibu Farah kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, pengantar kepala sekolah oleh Bapak Ujang Suryanto. Kepada Bapak Ujang Suryanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang kami hormati
Ketua Komite SD Negeri 2 Sikidang Bapak Kiai Ahmad Aziz beserta jajaran kepengurusan Komite SD Negeri 2 Sikidang, yang kami hormati pengurus paguyuban kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Sikidang. Terlebih dahulu, marilah kita seraya membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya baik dunia maupun di yaumil akhir nanti. Para hadirin, Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami berdiri di sini selaku Kepala Satuan Pendidikan bahwa hari ini sudah terjadwal adanya pertemuan, yaitu dengan agenda diseminasi budaya positif yang ada di SD Negeri 2 Sikidang. Bahwa pada dasarnya sekolah kita ingin sekolah menjadi sekolah yang baik, sekolah yang maju, sekolah yang berbudaya positif. Mudah-mudahan sekolah kita dengan adanya dua guru penggerak kita, yaitu beliau Ibu Alifah dan juga Ibu Triani, akan membawa dampak baik bagi kemajuan SD Negeri 2 Sikidang ini. Dan nanti akan dijelaskan apa saja kaitannya dengan dampak budaya positif itu yang nanti akan berdampak pada sekolah kita. Nanti waktu sepenuhnya beliau berdua akan memaparkan. Kemudian yang selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu sudah memenuhi undangan kami di sini di hari Senin ini. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya yang mungkin hari ini sibuk dengan kepentingan pribadi masing-masing, tapi terima kasih sekali, alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk hadir memenuhi undangan kami di SD Negeri 2 Sikidang. Dan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan hadirnya Bapak dan Ibu semuanya menjadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya nanti akan berdampak baik juga kepada putra-putri panjenengan yang sedang duduk menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Sikidang tercinta ini. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Mari kita ikuti nanti paparan-paparan apa yang akan disampaikan oleh beliau berdua. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan, mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, khususnya di SD Negeri 2 Sikidang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ujang Suryanto kami ucapkan terima kasih atas pengantarnya. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Alifah dan Ibu Triani. Kepada Ibu Alifah dan Ibu Triani kami persilahkan.
selanjutnya diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Triani. Kepada Ibu Triani kami persilakan. Mohon izin untuk berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Singkang, yang kami hormati Bapak Ibu jajaran Komite SD 2 Singkang, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Singkang serta staf karyawan. Di sini saya akan menyampaikan atau akan diseminasi budaya positif. Berhubung ini sudah agak siang ya, kita ternyata butuh penyegaran. Nah, untuk Bapak Ibu kami mohon untuk berdirinya di sebelah meja masing-masing. Mohon Pak Bu. Kalau di belakang mawar, dan awak ini siwang. Monggo kita es breaking sebentar untuk melemaskan otot-otot kita. Itu hanya langkah, gerak tangan, gerak kaki yang ringan-ringan saja. Ya, monggo bisa dimulai. Kita akan senang karakter karena cangkang. Yuk mulai dari tangan di tempat. Semangat, Pak. Terima kasih Bapak Ibu boleh kembali. Bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Alhamdulillah kalau senang ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu yang dinamakan kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang akan kita inginkan. Pasti ada motivasinya. Apa yang akan kita dapatkan itu kita usahakan semampu kita dengan hasil atau usaha terbaik kita. Oke, next. Bapak Ibu, di situ ada sebuah kasus. Bapak Ibu bisa menyimak ya, bisa membaca. Ibu Rosa, guru kelas 5 di SD Harapan Bangsa, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya.
Bobby. Beberapa anak di kelas 5 telah datang padanya dan mengadukan Bobby seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rosa, apa yang akan Anda lakukan? Atau menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kalau Doni meminta dengan paksa bekal-bekal temannya, penyebabnya apa Bapak Ibu? Kenapa? Tidak membawa uang. Kemudian selain tidak membawa uang, apa? Tidak membawa bekal. Ada lagi Bapak Ibu? Kurang perhatian orang tua. Apa lagi? Merasa berkuasa. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Apa yang dialami Bobby ini berkaitan dengan yang akan kita pelajari, yaitu sehubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau kita teliti lebih lanjut, itu penyebab Bobby melakukan hal itu memang betul ya apa yang sudah dijawab oleh ibu-ibu. Kemungkinan Bobby lapar, Bobby ingin mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kalau orang lapar, apakah lapar 1-2 hari kalau kita puasa kita masih bisa sehat? Tapi kalau lapar dalam jangka waktu yang lama, bisakah kita bertahan hidup? Tidak. Yang satu untuk melangsungkan hidup. Kemudian yang kedua, betul, Bobby itu kurang perhatian dari orang tua. Anak-anak kita di kelas kadang di sekolah ada yang meminta sapu, itu karena mungkin lupa, kurang perhatian dari orang tua. Kemudian selain itu, selain lupa, Bobby kemungkinan bosan dengan menu yang dibuatkan oleh ibunya. Mungkin setiap hari hanya telur atau mie goreng, terus akan juga merasa bosan. Selain itu, Bobby juga ingin diperhatikan. Diperhatikan oleh siapa? Kalau di rumah anak kita ingin diperhatikan orang tua, tapi kalau di sekolah Bobby ingin diperhatikan bapak atau ibu guru, atau mungkin diperhatikan oleh teman-teman sekelasnya. Kemudian sebab yang lain itu mungkin mengapa dia meminta dengan paksa. Kalau Bobby meminta dengan paksa dan berhasil, Bobby itu akan merasa puas. Dia akan merasa menjadi yang paling berkuasa karena dia bisa menguasai teman-temannya. Ya Bapak Ibu, bahwa next. Itu kalau untuk Bapak Ibu guru, kalau menjumpai murid yang seperti Bobby, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Jika saya menjadi ibu guru dan menemui peristiwa yang seperti itu, saya akan memanggil Bobby dulu dan menanyakan alasannya kenapa kok kamu meminta paksa makanan atau bekal temannya seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali di sini. Baik Bapak Ibu komite, wali murid atau gurunya aktif-aktif semua. Tepuk tangan. Next. Itu kurang lebih penyebabnya Bobby seperti itu. Tetapi kalau kita hubungkan dengan kebutuhan dasar manusia adalah sebagai berikut. Next. Ya, yang pertama itu ingin mempertahankan hidup. Kemudian sebab yang kedua adalah karena ingin mendapat rasa kasih sayang dan perhatian. Yang ketiga karena ingin penguasaan. Yang keempat karena ingin kebebasan. Dan yang kelima karena ingin kesenangan. Mungkin penyebab dari kesenangan itu ketika Bobby berhasil
merebut paksa bekal temannya. Bobby itu hanya iseng, dia ingin menertawakan teman. Berarti kalau Bobby sudah menertawakan teman, ada satu kebutuhan dasar yang tidak tercapai, yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kemudian kalau dikarenakan bosan dengan menu yang dibuat oleh ibunya, berarti Bobby itu ada kekurangan dalam bukan kasih sayang, tetapi dalam kebebasan. Dia ingin memilih menu yang dia suka, berarti kebebasannya berkurang. Next. Kemudian begini Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu kemarin waktu 17 Agustus ada lomba-lomba di desa. Nah, Bapak Ibu mengikuti? Kenapa Bapak Ibu mengikuti? Senang. Selain senang apa? Bahagia. Senang dan bahagia itu sedulurnya. Nah, selain karena senang dan bahagia, kenapa Bapak Ibu mengikuti lomba? Karena ada hadiah. Iya, betul. Karena ada hadiahnya, jadi Bapak Ibu termotivasi, sangat tertarik untuk mengikuti lomba 17 Agustus. Tetapi namanya penghargaan itu tidak selalu baik. Kadang kita di posisi didukung oleh penghargaan. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang pertama itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Betul. Kalau kita mengikuti sesuatu, motivasinya karena hadiah, kita dapat. Untuk selanjutnya yang kita pikirkan latihan agar kita mendapat hadiah atau penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Penghargaan akan menjadi tidak tepat guna. Memang di sini yang lebih yang menang yang dapat hadiah, yang kalah tidak, itu akan menjadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan dapat merusak hubungan. Mengapa merusak hubungan? Ketika kita menang dengan anggota yang lain yang kalah, bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana perasaan mereka? Perasaan lawan kita yang tidak mendapat hadiah itu akan merasa iri. Ya berarti kalau tidak iri mungkin akan merasa minder karena tidak menang. Itu penyebabnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Memang tidak tepat, tidak efektif. Karena yang kita pikirkan memang selalu menang kalah begitu. Kalau kita menang kita merasa puas, tapi kalau kita kalah kita akan kecewa pada diri sendiri, kita akan menyalahkan diri terus ya. Kemudian penghargaan itu menghukum kita. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya hadiah. Dan biasanya kalau kita sudah menang, meskipun tidak semua orang, apa yang akan kita lakukan pada lawan kita yang kalah? Itu karena ada yang merendahkan, ada yang mengejek. Itu namanya dihukum karena penghargaan. Next. Di sini tidak hanya guru, peran kita sebagai orang tua. Kalau di sekolah, orang tuanya adalah Bapak Ibu guru. Ketika di rumah, Bapak Ibu semuanya orang tuanya. Ketika di pengajian di TPG itu ada Pak Ustadznya. Kita sebagai orang tua itu melakukan posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Nanti setelah ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghubung, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, selanjutnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita akan membahas satu persatu. Next. Itu nanti tujuannya. Kita bahas satu persatu. Next dulu.
sampai di tabel. Nah, itu. Yang pertama, kita sebagai guru, misal anak kita melakukan suatu kesalahan di rumah. Misalnya anak disuruh ke warung, anak disuruh membeli barang, tetapi ternyata uangnya digunakan untuk membeli jajan. Biasanya apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Langsung memarahi. Langsung, tadi disuruh apa? Buat beli apa uangnya? Bukan, Miss, besok nggak usah jajan, nggak ibu kasih. Seperti itu kan? Biasanya kita seperti itu kan, Bapak Ibu. Tapi apakah cara yang seperti itu akan mendidik putra-putri kita? Tidak nih. Kemudian untuk yang kedua itu pembuat kesalahan nih. Seperti ini contohnya, anak kita di sekolah misalnya disuruh, ya memang di sekolah itu kan ada beberapa tugas, tetapi ketika kita mendapat laporan dari guru, anak tidak mengerjakan PR, anak tidak mengerjakan PR sampai di rumah, biasanya seperti ini, kurang lebih. Saya juga kadang-kadang seperti ini, Mbak. Kalau disuruh sekolah itu kan niatnya biar pintar, tapi kalau kita sampai di sekolah ternyata Mak kali Pak itu termalas mau kerja saya banget, sudah lelah sekali. Biar apa? Biar bisa menyekolahkan kamu, biar bisa memberi uang saku, bisa membelikan seragam. Kamu tidak kasihan sama orang tua kamu. Nah, kita sering seperti itu kan, Bapak Ibu. Nah, itu juga tidak mendidik anak kita. Itu bukan posisi kontrol yang terbaik ya, karena itu membuat anak merasa bersalah. Itu akibatnya anak itu menjadi rendah diri selama hidupnya, itu merasa kecil, merasa bersalah terus. Di masa depan anak itu menjadi bukan anak yang berani untuk maju, tapi masih terbesit di hatinya, dulu saya adalah anak yang membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, misalkan ketika anak salah, kita cenderung begini. Anak, contohnya, anak ketika hari Senin itu tidak memakai seragam sesuai ketentuan, mungkin sepatunya tidak warna hitam atau tidak memakai ikat pinggang. Lalu begini, Bapak Ibunya, kamu sudah tahu peraturannya apa? Tahu. Kalau kamu kurang, apa yang kamu lakukan? Baris, Bu, atau mungkin berdiri di depan kelas, Bu. Itu sebagai pemantau, itu hanya berpatokan pada aturan-aturan yang dibuat oleh sekolahan itu sendiri. Atau mungkin Bapak Ibu punya aturan di rumah sendiri. Kalau anak tidak mengerjakan PR, tidak Ibu samoni mesti ngertoskan yang betul dari PR, makanya mau nyawani seperti itu. Itu posisi kontrol sebagai pemantau, hanya berpatokan pada aturan. Kemudian yang selanjutnya sebagai teman. Ini kalau sebagai teman itu kita lebih dekat dengan anak ya. Frekuensi ketika anak berbuat kesalahan kita dekat. Kita itu sebagai teman. Bagaimana Pak tadi tidak mengerjakan PR? Kenapa sih? Ayo garata tak hadir Ibu, seperti itu. Tetapi ketika kita menjadi teman untuk anak kita, itu juga tidak selamanya membawa dampak yang positif. Kalau kita bertindak sebagai teman, kalau kita kalian dengan jadi teman itu pada anak. Kalau anak tidak disuruh atau ditemani, itu anak biasanya tidak ada inisiatif. Boten dikancani nggarap PR, biasanya itu anak itu, Bu, biasanya itu membadiri PR seperti itu. Membadiri nggarap PR. Kalau pas ibunya lagi sedang ada acara, malah anak akan ketergantungan pada. Nah, untuk yang selanjutnya ini posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer itu yang mengatur, tetapi bukan langsung mengatur. Ini kamu harus begini, tidak. Yang dimaksud peran sebagai manajer adalah kita yang mengontrol dengan menerapkan
restitusi. Apa itu restitusi? Next. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Atau restitusi dapat membantu siswa menjadi mempunyai tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi juga menguntungkan korban si pembuat salah atau win-win solution. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau anak kita melakukan kesalahan, kita seringnya menghukum dia. Tetapi begini, apa yang kita lakukan sekarang di belajar bersama, semuanya untuk kebaikan murid kita, untuk anak didik kita. Harapan kami itu restitusi tidak hanya diterapkan ketika di sekolah, tetapi di rumah juga bisa diterapkan oleh orang tua, ataupun ketika di pengajian itu dapat diterapkan oleh Pak Ustadz ya. Begini contohnya, ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghukum. Betul yang sudah disampaikan Bu Alifah, kita tanya dulu, kenapa kamu melakukan kesalahan? Pastikan ada tujuannya. Nah, dari situ nanti akan ada beberapa proses. Nah, prosesnya itu dinamakan dengan segitiga restitusi. Untuk sebelum kita mendalami segitiga restitusi, dari 5 posisi kontrol yang tadi, biar Bapak Ibu ingat, ini kados sekolah nih, kados putrane jenengan nek sekolahan nih kok dari 5 posisi kontrol. Biasanya Bapak Ibu kalau anak melakukan kesalahan di rumah, Bapak Ibu itu berperan sebagai apa? Apa berperan sebagai penghukum, atau berperan sebagai pembuat rasa bersalah, atau berperan sebagai teman, sebagai pemantau, apa sebagai manajer? Biasanya Bapak Ibu sebagai yang mana? Jujur mawon ini ku kok nggih sami mawon sebagai penghukum. Ada lagi selalu menghukum wonten semua seperti itu ya, selalu menyalahkan ya. Kita itu menyalahkan anak terus. Kenapa kita tidak menyalahkan diri kita sendiri? Sami mawon sudah diingatkan sama Tuhan, kita kembali ke jalan yang lurus ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Next. Oh ini ketentuan dari restitusi. Restitusi itu apa? Saya juga hanya membaca, tapi mungkin di pikiran Bapak Ibu, apa sih restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Misalkan kalau anak salah, kita memberi hukuman terus jadi tidak bersalah, seperti itu Bapak Ibu? Tidak, misalkan bangun kesiangan. Karena bangun kesiangan kita tidak membeli uang saku. Lalu apakah dari kesalahan itu anak menjadi tidak bangun kesiangan? Iya memang, tapi 1-2 hari. Untuk selanjutnya juga masih tetap bangun kesiangan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau kita sebagai orang tua, anak salah terus menghukum lalu memarahi, apakah hubungan kita itu dengan anak akan baik-baik saja? Di lahirnya, di luarnya itu baik, tetapi di dalam hati anak kita itu pasti di hati kecilnya mereka kecewa. Kenapa kita dimarahi? Kenapa kita dihukum? Tapi kalau dengan restitusi tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Begini, itu di restitusi anak ditawari ketika salah,
Pripun mau bagaimana besok biar bangunnya tidak kesiangan lagi, ada tawaran seperti itu. Atau mungkin malah kita kadang daripada bangun kesiangan besok gak usah nonton TV, besok gak usah main HP biar bangunnya pagi. Itu kita seperti itu biasanya. Tapi di restitusi kita ikut maunya anak, gimana besok biar bangunnya tidak kesiangan, seperti itu anak ditawari. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, itu yang dikoreksi sendiri. Frekuensi kok dene bangunnya kesiangan kenapa gitu kan ditanya. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, mencari kebutuhan dasar itu seperti ketika tadi kasusnya Bobby, itu kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Nanti dari jawaban anak kita bisa tahu, oh, ini kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar itu ternyata kebutuhan apa yang belum bisa kita penuhi. Bisa dari kasih sayangnya, bisa dari kebutuhan hidupnya, bisa dari kebebasannya, bisa dari kesenangan ataupun kekuasaan yang tidak didapatkan oleh anak kita. Kemudian lanjutnya, restitusi adalah cara yang terbaik. Iya, memang baik dibanding dengan langsung memberi hukuman atau membuat anak bersalah atau berpatokan pada aturan. Memang restitusi itu adalah cara yang terbaik karena mencari solusi, mencari permasalahannya itu bersama. Tidak hanya orang tuanya yang mencari permasalahan, tetapi anaknya juga mencari solusinya. Walaupun diurak-urak semuanya, tapi mencari solusi bersama-sama bagaimana enaknya. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter tindakan itu anak langsung disuruh apa-apa, tapi ternyata untuk jangka panjangnya itu tidak baik ya. Memang restitusi itu kalau dilaksanakan tidak hanya 1-2 kali langsung manjur, langsung jadi baik, tetapi itu bertahap. Ada yang 1-2 kali jadi, ada yang sampai berkali-kali. Tapi untuk prosesnya yang tidak hanya 1 kali, dampaknya akan sampai jangka panjang. Kemudian lanjutnya, restitusi itu menguatkan, memberi penguatan. Karena apa? Anak di situ, anak kita tidak dibuat bersalah. Kamu yang salah, tidak seperti itu. Tapi ada contohnya juga video tentang penerapan sertifikat restitusi. Kemudian restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya karena kita sering di sekolah, misalnya anak tidak piket atau tidak mengerjakan PR, kita itu malah kadang anak disuruh duduknya itu terpisah dengan teman-teman yang mengerjakan PR. Itu seperti itu. Sebetulnya adalah salah karena kita tidak mengembalikan siswa pada kelompoknya, tapi malah memisahkan. Next, itu namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Kurang presong, kurang besar. Yang pertama itu adalah memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan, apa sih memvalidasi tindakan? Apa itu memvalidasi tindakan? Adalah tak jelaskan sampai presnya kita kali ya. Ada validasi tindakan, ada Rizky diulang yang keras, ini ngetes panjenengan konsentrasi nama buatan ini. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama ada menstabilkan identitas, selanjutnya ada validasi tindakan yang salah, lalu selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Seperti itu, terima kasih.
Yang pertama itu menstabilkan identitas. Nek perisani mau tulis dikasih materi. Itu begini. Kenapa kamu misalkan pada siswa nih? Kenapa tadi terlambat? Bu Guru juga dulu sering terlambat, bukan hanya kamu kok yang terlambat. Atau mungkin kalau Bapak Ibu di rumah, kenapa tadi baru terlambat? Biar enaknya tadi kawan kok, seperti itu. Kontrol yang seperti itu. Kemudian ini menstabilkan identitas merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses. Itu karena salah tadi, karena salah bangun kesiangan, salahnya kawanan, makin di sekolah terlambat, tidak seperti itu. Apa sih, Mak Yomin pernah telat kok. Kemudian lanjutnya next, ada memvalidasi tindakan yang salah. Nek tangi kawanan itu sebenarnya pripun salah. Kalau di sekolahan, kalau tidak mengerjakan PR bagaimana salah sesuatu seperti itu. Berarti anak sudah merasa bersalah, kita gara-gara telat, tidak seperti itu, gara-gara kawanan gitu. Tetapi lebih ke kita lebih pendengarnya lebih halus, dan itu kita sebagai teman dulu lah, sebagai teman dulu, seperti ketika itu anak sudah merasa dekat dulu, anak sudah merasa mendapatkan kasih sayang. Nek bangun kawanan itu ya jare boten api, jare boten sae. Kemudian ini berbicara kepada siswa bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam proses harus memahami alasannya. Nopo kok telat ditakoni, nopo kok boten nggarap PR seperti itu. Boten langsung nopo bijine misalkan. Karena kan kita tidak tahu anak di sekolah kenapa nilai 0 atau nilai 50 bawah saja. Kita karena sudah marah sama anak, wong gak tekno nek guru nerangno kan biasanya seperti itu. Saya juga seperti itu. Ya berarti kalau nilainya jelek kamu disuruh tidak memperhatikan Bapak Ibu guru. Nah, di restitusi yang validasi tindakan yang salah itu kita juga harus ingat, kita validasi dengan kebutuhan siswa. Nek kalau nilainya jelek, mungkin selain di sekolah tidak memperhatikan, mungkin di rumah bapak ibunya sibuk teladan, sibuk main HP sehingga tidak memperhatikan anak. Itu sih tahu ibunya makan. Kadang seperti itu. Malah kadang anaknya bu, hadir di sini. Ini cari di HP, cari di Google. Nah itu yang perlu kita sama-sama perbaiki Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah proses yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan dengan keyakinan. Kalau tadi yang kamu lakukan salah, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan? Itu biasanya kalau di sekolah setiap pagi hari mau pembelajaran kita membuat kesepakatan. Sama seperti tadi Bapak Ibu boleh makan minum gitu ya. Tapi kalau anak berbeda-beda. Ada yang harus disiplin waktu, harus tepat waktu, harus mengerjakan PR dan sebagainya. Itu anak yang membuat sendiri. Nanti kalau anak sudah usul kesepakatannya apa, nanti kita sepakati. Ini disepakati atau tidak? Disepakati. Berarti kalau disepakati, ini adalah nanti yang akan kita lakukan dalam pembelajaran kita selama 1 hari. Nah, kalau ada tanggung jawab PR harus dikerjakan. Ketika anak tidak mengerjakan PR, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat?
Jadi kalau anak tidak benar-benar tidak, yang mana yang anak-anak langgar yang mana? Tanggung jawab Bu, disiplin. Nah, seperti itu. Karena sudah melanggar disiplin, itu berarti tindakannya salah ya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya, mau belajar Bu? Mulai kapan? Ditanya kesepakatan. Kita itu membuat kesepakatan sama anak ya. Mulai kapan? Misalnya nanti malam, berarti misalkan yang membuat kesalahan Mas Jojo ya misalkan. Berarti Mas Jojo mulai besok, mulai nanti malam mau memperbaiki kesalahan agar tidak lupa mengerjakan PR dengan cara belajar atau mungkin tidur lebih pagi kalau bangunnya terlambat. Langkah kita Bapak Ibu kalau anak berbuat kesalahan, terbiasakan satu, kita tanya dulu kenapa anak-anak sampai melakukan kesalahan. Kalau anak-anak sudah nenek moyang itu salah apa mboten? Salah jempripun. Mesti kan anak-anak besok maunya bagaimana? Besok biar sampai tidak terjadi lagi. Dengan cara yang halus lah, kalau seperti itu. Kita masih dalam tahap belajar. Jadi bukan berarti menggurui, tapi tidak, kita belajar bersama Bapak Ibu. Harapannya siswa-siswi SD Negeri 2 Sigegang itu menjadi siswa yang aktif, mandiri, dan bertanggung jawab. Tidak hanya di sekolah, di rumah, di tempat pengajian juga seperti itu untuk jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Kalau hukuman hadiah itu manfaatnya jangka pendek, anak akan sembuh, tetapi dalam hati anak itu bagaimana caranya agar mendapat hukuman hadiah. Tapi kalau ini restitusi itu jangka panjang, alon-alon, tidak selalu jadi langsung jadi tidak, tetapi itu akibatnya jangka panjang. Anak merasa diperhatikan, merasa dihargai, merasa punya harga diri. Nah kemudian karena dihargai itu anak-anak akan bisa mengembangkan diri melalui nilai-nilai kebaikan. Anak itu kan pasti punya nilai kebaikan itu. Tidak, kita itu diciptakan Allah memang punya kekurangan, punya kelebihan, dan kekurangan kelebihan tiap anak itu berbeda-beda. Kita misalkan punya anak tiga anak ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita hanya menuntun kita menuntun agar anak-anak itu siap untuk menghadapi masa depan, tentunya untuk yang berkarakter itu apa? Berkarakter itu yang sikapnya baik. Kalau yang tadi terdisiplin positif itu termasuk juga berkarakter ya. Karena sesuai dengan profil keluarga Pancasila. Next, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Mbak Ica sehat? Sehat Bu. Mbak Ica tahu kenapa Bu Guru manggil ke sini? Enggak Bu. Ya, Mbak Ica kemarin pulang tugasnya sudah selesai apa belum? Belum. Nah, berarti kalau mengerjakan tugas belum selesai sudah pulang. Sesuai dengan kesepakatan apa tidak? Tidak Bu. Tidak. Kenapa sih kalau Guru boleh tahu Mbak Ica pulang karena apa? Tinggal teman Bu. Oh, ditinggal teman. Karena Mbak Ica lama mengerjakan jadi ditinggal temannya. Nah, kalau mengerjakan terlambat itu tidak hanya Mbak Ica ya. Kalau sudah tidak tepat waktu berarti sesuai tidak dengan kesepakatan. Oh tidak, kesepakatan yang mana Mbak? Tidak disiplin Bu. Iya yang disiplin. Berarti kalau sudah tidak sesuai kesepakatan, apa yang akan Mbak Ica lakukan? Memperbaiki Bu. Iya, memperbaiki dengan cara apa? Belajar dan menulis Bu. Menulis. Yang menulisnya mau yang cepat apa yang mudah? Yang cepat Bu. Iya, yang cepat. Ya, berarti Mbak Ica mau memperbaiki kesalahan dengan cara
menulis lebih cepat dan belajar gitu ya. Mulai kapan Mbak Ica? Besok Bu. Iya, berarti Mbak Ica memperbaikinya mulai besok dengan cara menulis lebih cepat dan lebih rajin belajar. Ya, begitu ya Mbak Ica ya. Semangat belajarnya. Nur Rafid, tahu tidak kenapa Bu Guru panggil ke sini? Tahu Bu. Kenapa? Membuat kesalahan Bu. Iya, membuat kesalahan. Tadi waktu Bu Guru mengoreksi jawaban di kelas 4, Bu Guru lihat di bukunya Mas Davis. Di situ ada tulisannya Mas Rafid mengejek Mas Davis. Betul apa tidak? Betul Bu. Iya. Kalau boleh tahu kenapa Mas Rafid mengejek Mas Davis? Ikut-ikutan teman Bu. Ikut-ikutan teman. Kalau mengejek teman, baik apa tidak? Tidak Bu. Tidak. Itu semua orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti kita akan berusaha untuk memperbaiki. Kalau apa yang Mas Rafid lakukan ke Mas Davis itu sesuai atau tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Tidak. Kesepakatan yang mana? Rukun pada teman dan saling menghargai Bu. Iya, rukun pada teman dan saling menghargai. Kalau begitu, Mas Rafid mau memperbaiki Mau Bu. caranya dengan Bermain lagi bersama Davis dan minta maaf. iya, bermain lagi dan minta maaf. Kapan Mas Rafid mau minta maaf pada Mas Davis? Besok Bu. Besok? Ya, berarti Mas Rafid mau memperbaiki kesalahan dengan meminta maaf pada Mas Davis besok ya. Iya. Dan bermain lagi dengan Mas Davis ya. Itu ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak bukan memberi contoh tetapi gambarannya yang restitusi dengan sering restitusi seperti itu ya. Dari saya aktual dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Saya mohon maaf ya karena ya, intinya satu, kita itu diseminasi tujuannya satu, berpihak pada murid. Semua yang kita lakukan itu untuk murid, bukan untuk gurunya, bukan untuk kepala sekolahnya, untuk komitenya, tetapi untuk murid-murid kita. Kalau yang Bapak Ibu di sini sudah diundang, nanti di rumah juga bisa saling berbagi dengan Bapak Ibu yang lain ya. Cara seperti ini ya, apalagi bukan dikerasi ya, apalagi sampai kita mungkin jeber. Dulu kan kalau dulu tidak masalah, tapi kalau sekarang kita lebih paham teorinya, prosesnya seperti itu ya. Saling memperbaiki diri ya Bapak Ibu ya. Karena tujuan kita agar anak kita itu menjadi anak yang mandiri, tanggung jawab, siap menghadapi tantangan zaman. Karena berbeda zaman kita dulu dengan anak yang sekarang. Dulu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Luar biasa, HP itu memberikan pengaruh yang positif juga pengaruh yang negatif. Kita harus selalu mendampingi putra-putri kita, tidak malah dijeli HP ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau HP yang kita dampingi, biar anak itu tidak melakukan tindak di HP itu tidak selamanya contohnya positif, ada contoh negatif, tetapi anak kita sering meniru di HP-nya. Nah, apa yang anak kita lakukan itu juga sebagian besar karena pengaruh HP. Dan kesalahan itu kita belajar untuk menerapkan, kita menjadi manajer, peran kita sebagai kontrol, menjadi manajer agar tidak menyakiti anak kita di hatinya ya, di hati anak kita, agar di jangka panjangnya anak itu akan termotivasi, tapi motivasi diri yang betul-betul sadari itu dari dalam hati, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau ingin menghindari hukuman. Karena yang namanya menghindari hukuman itu anak-anak pasti merasa tidak nyaman karena hukuman itu, dan anak pinginnya merasa nyaman. Ya betul, kita juga orang tua senang kan kalau hidup nyaman. Nah itu. Tapi kalau untuk mendapatkan kenyamanan kita pertama harus susah dulu. Kita harus belajar menerapkan pendekatan termasuk restitusinya. Dengan berkolaborasi itu bekerja sama, ada sinergi antara saya dan Al dengan sekolah, dengan
kepala sekolah, murid, juga dengan bantuan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu karena komite pengurus paguyuban itu pasti mempunyai cara, mempunyai lebih mudah untuk menularkan kepada wali murid yang lainnya. Begitu Bapak Ibu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemarin kita sudah LPRS, sekarang kita sebelum mulai pembelajaran akan membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas itu kelas yang kamu inginkan suasananya seperti apa yang anak-anak inginkan. Sekarang anak-anak boleh menuliskan kesepakatan di selembar kertas ini nih. Satu anak menuliskan, boleh satu, boleh dua, ataupun tiga. Yang mau kesepakatan berapa? Guru akan membagikan nanti satu kertas satu kesepakatan. Nanti kalau mau menulis dua berarti ambil kertas lagi. Guru akan membagikan. Silakan anak-anak menuliskan kelas suasana. Ayo, boleh. Suasana kelas yang anak-anak inginkan itu yang seperti apa? Yang mau lagi boleh sama kertasnya. Bu, dinamai tidak? Tidak, dinamai tidak. Silakan ditulis. Bu, kenapa? Silakan ditulis. Kalau yang sudah menulis, silakan ditempel di papan sekolah ini ya. Sekarang anak-anak yang sudah menuliskan boleh menempelkan di papan tulis sebelah kanan. Silakan. Ya lanjut, yang sudah boleh menempelkan. Yang sudah silakan ditempelkan. Iya. Ya lanjut. Ya, oke. Lanjut. Ya, luar biasa sekali ya, anak sudah menuliskan kelas seperti apa yang diinginkan. Untuk kesepakatannya, ternyata ada banyak yang mengisikan. Kalau boleh guru membacakan, ada yang duduk rapi, buang sampah pada tempatnya, sopan santun, tidak makan di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh terlambat, tidak makan di kelas. Ada yang sapa, saling, sopan, santun, piket tepat waktu. Di situ ada beberapa kalimatnya. Ada yang menggunakan kalimat positif, tetapi ada juga yang menggunakan kalimat negatif. Kalimat yang negatif itu yang seperti apa? Iya, yang menggunakan kata tidak. Sekarang kita pindah ke sini untuk yang sudah menjadi kalimat positif. Nanti yang kalimat negatif kita bisa berubah menjadi positif. Sekarang disiplin, positif atau negatif? Positif. Jadi sekarang kita berpindah ke sini. Selanjutnya jujur, tertib, duduk rapi. Membuang sampah pada
tepat waktu Positif. Ini ada beberapa yang sama. Guru kelompokkan ya yang sama. Ini guru kelompokkan. Di sini ada tidak makan di kelas. Bisa kita ubah menjadi kalimat yang positif? Bisa. Bagaimana kalau kita Tertib. Makan. Tidak makan saat istirahat. Kemudian ada lagi tidak boleh terlambat. Bisa Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Ini sudah menjadi bisa menjadi kalimat positif. Nah, ini ya sudah ada beberapa kesepakatan kelas dalam kalimat positif. Disiplin, jujur, tertib, menjaga kebersihan, rapi, sopan santun, saling menghargai. Dari sini bisa kita sepakati kesepakatan kelas yang ini? Bisa. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Gotong royong, apalagi ya? Ada yang mau menambahkan? Apa? Kerja keras, tolong, apalagi? Membantu teman, menghargai teman, rukun. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, pintar tanggung jawab. Jujur, saling menghargai. Dari iya, saat teman lagi bicara dijelaskan. Sudah ada beberapa kesepakatan kelas ini. Bisa kita sepakati? Kalau sudah kita sepakati, kita akan menjadikannya menjadi keyakinan kelas. Siapa yang yakin dengan kesepakatan kelas kita? Iya, berarti siswa sama guru juga. Kalau kita jadikan keyakinan kelas menjadi guru dan siswa kelas 4 apa? Saling gotong royong, saling kerjasama, saling menolong, saling menghargai, rukun, saling menghormati, kemudian disiplin, duduk rapi ya. Berarti keyakinannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Kami guru dan siswa kelas 4 adalah saling menghormati, saling menghargai, saling gotong royong, saling rukun dan menjaga kedisiplinan. Begitu ya? Keyakinan yang